Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sebenarnya, tapi saya buatnya ini malam karena besok pagi saya ada acara, jadi nggak bisa buat pagi. Jadi saya buat ini malam. Saya memiliki dua metode pembelajaran ya, karena banyak sekali di grup ada yang ngomong nggak suka di video. Nanti juga saya akan ngirim ini berupa file, dan yang ketiga juga saya akan mengirim ini ke via foto. Jadi kalian supaya belajarnya lebih mudah, materinya sama, yang jelas kalian nanti bebas memilih materi yang mana saja. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, video ini durasinya tidak lebih dari 10 menit ya. Jadi akan kita bahas satu bab, yaitu bab 2, dengan waktu kurang lebih 10 menit, jadi harus kita habiskan. Sebelumnya Bapak minta maaf kalau metode pembelajaran masih kurang begitu maksimal. Jadi, apapun yang dilakukan, tetap jaga kesehatan dan kita nikmati aja selama pandemi ini. Kita belajar daring dari rumah. Tetap sebagai siswa, siswi madrasah, jaga jari, jaga lisan ya. Ada tempatnya di mana kita berkata baik. Jika kita menulis hal-hal yang baik, maka orang akan lebih menghargai kita. Oke, langsung saja. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Dari kemarin yang sudah saya kirimkan, saya sudah mengirimkan video, tapi hanya 2 orang yang feedback ke saya, yang ngirim tugas ke saya. Dan saya harapkan di sini nanti dari ke-17 siswa bisa lebih banyak lagi, tidak hanya 2. Saya harapkan ke-17-nya bisa maksimal untuk menanggapi materi bahasa Indonesia ini ya. Pembahasan yang pertama adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi ya. Bagaimana kita mengidentifikasi itu adalah kita mencari unsur intrinsik atau mencari hal-hal penting dalam sebuah teks deskripsi. Salah satu contohnya adalah narasi ya. Narasi di sini merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, peristiwa, rangkaian peristiwa dalam cerita yang disebut alur ya. Alur itu ada 3. Alur itu ada 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Nanti akan kita bahas tentang alur. Jadi kita membahas tentang identifikasi dulu untuk saat ini ya. Rangkaian peristiwa cerita didengarkan dengan hukum sebab akibat ya. Setiap sebab pasti ada akibat, setiap akibat pasti ada sebab. Dari situ cerita itu timbul pertentangan atau perselisihan, atau juga bisa disebut konflik dalam sebuah cerita. Di sini kita membahas cerita fantasi, tapi nanti akan ada tugas kedua dari kalian yang kita ambil dari bab 1. Kalau ini cerita fantasi, ini bab 2. Dan tugas nanti setelah ini akan ada tugas di bab 1. Kemarin saya sudah meminta kalian untuk membuat deskripsi dari video yang saya kirimkan, dan besok setelah ini saya meminta kalian untuk membuat teks deskripsi dari lokasi wisata daerah tempat kalian masing-masing. Kita global saja, mungkin di daerah Todanan warna wisatanya itu yang terkenal adalah Gua Cerawang, Gunung Kike, Bukit Kemuning, dan mana lagi banyak ya, terserah kalian mau milih mana. Yang jelas kalian harus membuat deskripsi dari tempat-tempat wisata tersebut yang mengacu pada pokok-pokok pembahasan di bab 1. Selanjutnya yang B ya, kita lanjutkan ke sini saja. Tugasnya nanti kita bicarakan di akhir, akan ada teks permintaan buat kalian kerjakan ya. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ini hanya materi prakteknya, ini besok aja ya. Besok aja, ini tentang materi aja. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang sudah dibaca atau didengar. Jadi di sini nanti kita akan mencari sebuah cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita khayalan ya. Banyak sekali cerita-cerita fantasi yang bisa kita lihat dari YouTube pastinya, bahkan di TV pun ada. Salah satunya cerita fantasi dari tokoh cerita Upin dan Ipin,
Astro Boy, kartun-kartun semacam itu, Ultraman itu ya, itu banyak sekali contohnya. Jadi kalian bisa ambil cerita ini dari mana saja. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menceritakan kembali dari sebuah teks skripsi, bukan langkah-langkah ya. Langkah yang dapat dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Urutkan kejadian yang dialami tokoh cerita fantasi tersebut ya. Langkah-langkahnya kalian harus menonton atau membaca terlebih dahulu, kemudian urutkan pembukaannya di mana, bab lanjutannya keduanya di mana, setelah penutupnya atau endingnya nanti gimana. Yang kedua, siapa tokoh, bagaimana watak tokoh tersebut. Salah satu contohnya mungkin kancil dan buaya. Watak kancil gimana, watak buaya gimana. Itu wataknya itu pola pikirnya. Protagonis, antagonis, atau tritagonis ya. Artinya jahat, baik, buruk, atau tengah-tengah ya. Yang ketiga adalah pesan apa yang disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Setiap cerita fantasi itu saya yakin pasti memiliki nilai positif atau pesan yang akan disampaikan seorang pengarang kepada pembaca. Itu pasti ya. Pasti akan ada seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah kejadian di mana mungkin terjadi di dunia nyata, kemungkinan terjadi dalam dunia nyata ya. Ada nggak cerita fantasi itu yang memang benar-benar kita alami, memang benar-benar ada di dunia nyata. Itu juga harus kita kaji atau kita klarifikasi ulang. Selanjutnya yang C atau pokok pembahasan yang ketiga adalah menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dapat ditelaah melalui 3 kegiatan yaitu kebablasan ya. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Ketiga bagian ini adalah struktur cerita dari sebuah teks fantasi. Kalau kita keluar dari struktur ini, itu tidak sudah bisa disebut cerita fantasi ataupun sebaliknya ya. Ciri kebahasaan dari cerita fantasi adalah menggunakan kata ganti nama orang sebagai pencitraan ya, sebagai pencitraan seperti aku, dia, mereka, Eza, Doni. Jangan panggilan jeleknya ya, misalnya namanya Doni dipanggilnya Kombor gitu, nggak boleh ya. Dia harus sesuai nama aslinya minimalnya atau nama baiknya, nama yang bagus ya. Penggunaan kata yang menceritakan panca indera, penggunaan pilihan dua kata, pilihan kata, kata bersambung, ini bagian-bagian yang lain. Kemudian di pokok pembahasan berikutnya adalah menyajikan cerita fantasi. Setelah kita tahu strukturnya, pokok pembahasannya, pastikan kita bisa menyajikan cerita fantasi itu secara ulang. Setelah kita tahu, kemudian kita melihat, kita mendengar, kita membaca, kita harus bisa membuat cerita atau menyajikan cerita tersebut supaya orang itu memahami tujuan cerita kita. Salah satu hal yang harus diperhatikan apabila menyajikan cerita fantasi adalah merencanakan cerita, penggalian ide cerita, membuat rangkaian peristiwa, dan mengembangkan cerita fantasi. Ini adalah keempat langkah di mana kalian harus bisa menyajikan sebuah cerita fantasi ya. Ada langkah-langkahnya, ada urutannya. Jadi itu cukup ya. Banyak sekali yang disampaikan. Ini tolong dicatat semuanya, dipindahkan ke dalam buku. Ini sudah Bapak rangkum. Jadi jangan dirangkum lagi ya. Ditulis di buku dan akan kita bahas setelah kita masuk sekolah bersama-sama. Setelah ini juga saya akan mengirimkan sebuah soal, nantinya kalian foto foto dan kirim ke saya. Gitu ya, terima kasih. Selamat malam, selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.